Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'adda jannah liman ata'a Allah wa rasulah. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak linu'addi ma syarra'a Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'asa an takuna hadhihi syari'ah thawaban wa ujuran lana yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari wa ilan nar. Amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk melaksanakan di antara syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan solat Idul Adha. Kita pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga syariat yang telah kita lakukan ini, syariat yang telah kita jalankan ini nantinya mendapatkan balasan dengan surga dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita berikan kepada kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada diri kita, sehingga dengan taufiknya Allah kita mudah untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan menghantarkan kita semua ke dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga kalinya khatib mengajak kepada pribadi khatib sendiri dan juga mengajak kepada para jamaah agar kita
senantiasa meningkatkan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan ini kita ini akan mudah melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larang-larangannya Allah Subhanahu wa taala, menjadi modal buat kita semua untuk berbahagia ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat yang sama-sama merindukan surga dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang besar, dan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengalahkan dengan cinta selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang menerangkan kepada kita semua tentang kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan dengan kecintaannya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kecintaan ini yang dimiliki oleh orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Cerita ini atau kisah ini Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fussilat ayat 99 sampai 100-an. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita semua tentang rasa cinta yang dimiliki seseorang yang mana menjadikan orang tersebut menjadi Abul Anbiya, menjadi bapaknya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Beliau tak lain ialah nabi kita Ibrahim alaihi salam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam beliau mendapatkan banyak sekali gelar, di antaranya Khalilullah, di antaranya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan beliau menjadi Abul Anbiya, menjadi bapaknya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua melalui proses yang sangat luar biasa. Itu semua melalui pengorbanan yang luar biasa, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa. Jadi jangan kita bayangkan Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah, tetapi tidak mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika beliau mendapatkan predikat Khalilullah, mendapatkan predikat Abul Anbiya, beliau mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa, pengorbanan yang sangat besar, sehingga beliau layak untuk mendapatkan predikat Khalilullah dan mendapatkan Abul Anbiya atau bapaknya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulunya Nabi Ibrahim alaihissalam ada seseorang yang mana memang belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menikah lama untuk mendapatkan anak. Lama sekali untuk mendapatkan anak. Maka suatu hari Allah menjelaskan dalam surat Al-Fussilat ayat 99, qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Jadi Ibrahim mengatakan inni dhahibun ila rabbi sayahdin, saya akan pergi untuk menuju Tuhanku dan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Jadi beliau Ibrahim alaihissalam setelah melakukan dakwah yang luar biasa kepada kaumnya, beliau pergi ke Mekah. Ini dhahibun ila rabbi, saya pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi habli minas salihin, ya Allah, rabbi habli minas salihin,
Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku habli minas solihin, dari anak-anak yang soleh. Jadi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya keturunan-keturunan yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihi salam bigulamin halim, dengan anak yang sangat sabar. Jadi Allah berikan Ibrahim alaihi salam seorang keturunan, seorang anak yang memang Allah berikan kesabaran dalam diri anak tersebut. Fabasyarnahu bigulamin halim. Allah berikan kabar gembira dengan anak yang sabar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika setelah bersama dengan Ibrahim alaihi salam anaknya ini dan sudah mulai beranjak dewasa, maka ayahnya ini Ibrahim mengatakan, qala ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manami anni adzbahuka, saya melihat di malam hari itu ketika saya tidur, dalam mimpi saya, anni adzbahuka, saya menyembelihmu. Jadi Ibrahim alaihi salam menanyakan kepada anaknya Ismail alaihi salam tentang perihal bahwa beliau melihat Ibrahim alaihi salam menyembelih Ismail alaihi salam. Maka anaknya mengatakan, if'al ma tu'mar. Jadi anaknya ini mengatakan, if'al ma tu'mar, lakukanlah wahai bapakku, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku wahai ayahku. Ismail mengatakan, minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Jadi Ibrahim alaihi salam, beliau rela untuk menyembelih anak-anaknya. Begitu pula Ismail alaihi salam, beliau rela untuk disembelih oleh bapaknya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika kedua-duanya sudah menyerahkan semua ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kedua-duanya sudah menyerahkan permasalahan penyembelihan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin, dan meletakkan di jabin, di mana pisaunya itu di lehernya, wa nadainahu ayya Ibrahim. Jadi kami memanggil Ibrahim alaihissalam, qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi. Sungguh wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami akan memberikan balasan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah memang bala, cobaan dari Allah yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin adim, maka akan fadainahu, dan kami ganti dia, yaitu Ismail alaihi salam, bidzibhin adim, dengan penyembelihan yang agung. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya cinta yang sangat besar yang dimiliki Ibrahim alaihissalam yang akan diberikan kepada anak-anaknya, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang sangat luar biasa yang mengalahkan cintanya kepada anak-anaknya. Padahal kita tahu beliau Ibrahim alaihissalam sudah menanti-nanti yang sangat lama untuk bisa mendapatkan anak. Tetapi ketika sudah mendapatkan anak, sudah mulai beranjak dewasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada Ibrahim alaihissalam agar menyembelih anak-anaknya. Tetapi lagi dan lagi, ketika Ibrahim alaihissalam membesarkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala walaupun harus menyembelih anak yang dia cintai. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara manfaat, di antara buah kalau kita semua cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kita terhadap yang lainnya, maka akan
kita semua akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang akan kita dapatkan kalau kita semua lebih cinta kepada Allah dibanding dengan cinta kepada yang lainnya. Di antara buah yang pertama yang akan kita dapatkan kalau kita semua membesarkan cinta kita kepada Allah, lebih mencintai Allah daripada yang lainnya, maka buah yang pertama yang akan kita dapatkan ialah at-taslim war-ridha bi taqdirillahi wa bi qada'illahi subhanahu wa ta'ala. Jadi buah yang pertama yang akan kita dapatkan kalau memang kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ialah at-taslim, menerima, war-ridha dan redha bi qada'illahi wa taqdirillah, dengan keputusan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang yang memang cinta kepada Allah, pastilah dia redha dengan keputusan yang Allah berikan kepada dirinya. Sebagaimana Ibrahim alaihi salam, walaupun Ismail alaihi salam satu-satunya anaknya, anak semata wayangnya yang sangat ia cintai, tetapi lagi dan lagi gara-gara ini memang perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim alaihi salam melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu bertolak belakang dengan rasa yang ia miliki. Karena enggak mungkin seorang ayah kalau memang lagi dalam keadaan fitrah, enggak mungkin untuk menyakiti anak-anaknya, apalagi sampai menyembelih anak-anaknya. Tetapi lagi dan lagi karena ini memang perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim alaihissalam dengan relanya, dengan menerimanya putusan dari Allah Subhanahu wa taala agar menyembelih anak-anaknya. Maka ini penting buat kita semua. Kalau kita semua cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dilakukan, apapun keputusan yang Allah berikan kepada diri kita, maka kita semua akan menerima dan redha dengan keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bisa melihat, kalaulah kita sayang dengan anak kita, misalkan anak kita berbuat salah, apa yang kita lakukan? Pasti kita semua akan senang dengan apa? Dengan anak kita. Enggak akan kita marahi, enggak akan kita pukul habis, enggak akan kita habiskan. Itu apa? Karena cinta kita terhadap anak kita. Maka wujud cinta tersebut akan membuahkan kebaikan, menerima keputusan yang telah Allah berikan ke dalam diri kita. Ini diantara manfaat yang pertama. Buah yang kedua, kalau kita semua mencintai Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan yang lainnya, maka buah yang kedua ialah asy'uru bil ladzatil ibadah, merasakan nikmatnya ketika kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal mubadaratu ilaiha, dan bersegera untuk menunaikan, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat yang kedua. Terkadang kita semua banyak ketika melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan dalam keadaan lesu, kita merasakan keadaan malas. Itu semua dikarenakan rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala belum kuat. Kalaulah kita semua, innal muhibba liman yuhibbu muti', sesungguhnya orang-orang yang memang cinta terhadap seseorang, pastilah dia akan taat kepada orang yang ia cintai. Maka kalaulah kita semua misalkan beribadah kepada Allah, melakukan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih malas-malasan, masih kurang semangat, ini menunjukkan cinta yang kita miliki, cinta yang kecil, cinta yang belum besar. Terkadang cinta kita kepada selain Allah itu lebih besar daripada cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata lain untuk memberikan rasa nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan gampang bersegera melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara cintailah Allah Subhanahu wa taala melebihi dari selainnya. Ini diantara manfaat yang kedua. Adapun manfaat yang ketiga, ialah kalau kita semua
lebih cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya, maka akan ada rasa atau sifat haya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul rasa malu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan malu ini adalah sebagian dari iman. Malu ini harus selalu bersama kita agar kita semua menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang soleh, yang selalu melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah rasa malu yang kita miliki ini ada di dalam diri kita, selalu bersama kita, maka kita semua akan malu kepada yang kita cintai, akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dipanggil oleh Allah, ketika disuruh oleh Allah, tetapi kita semua tidak melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau rasa malu ini selalu bersama dalam diri kita, kita semua akan malu ketika kita semua melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara buah-buah yang akan kita dapatkan kalau kita semua mau mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kita terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kebaikan yang sangat besar dengan berbagai macam rupa kebaikan kalau kita semua melebihi cinta kita terhadap Allah daripada yang selainnya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ibrahim alaihi salam ketika beliau melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih anaknya, melaksanakan perintahnya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas solihin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihi salam, anaknya yang mana menjadi nabi. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua didapatkan Ibrahim alaihi salam dikarenakan lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang mana mengalahkan cintanya terhadap anak-anaknya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita semua memang ingin mendapatkan rasa manis ketika kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara yang lain kecuali cintailah Allah Subhanahu wa taala, cintailah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang kita berikan kepada Allah, cinta yang kita berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harus lebih besar, harus lebih banyak daripada cinta yang kita berikan kepada selain keduanya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih besar daripada cinta kita terhadap selainnya, sehingga dengan cinta yang kita miliki kepada Allah dan Rasulnya ini akan menghantarkan kita semua mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini menjadi modal buat kita semua yang akan kita bawa untuk berbahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا عزيز يا غفار الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا رحمن يا رحيم اللهم أدخلنا جنتك اللهم أدخلنا جنتك اللهم أدخلنا جنتك ونجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار ونجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار ونجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر